Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwal mu'addal at-tabi'i? Berapa tingkatan normalnya atau tingkatan alaminya lil jima'i untuk melakukan al-jima' fil islami dalam agama Islam? Sekali dalam sepekan atau 2 kali dalam sepekan atau setiap hari? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar al-mu'addal at-tabi'i lil jima', ukuran alaminya orang melakukan al-jima'. Berapa kali sebenarnya jima ini dilakukan secara alami? Tapi sebelum saya sampaikan, perlu saya ingatkan kepada para viewers, para subscribers atau pemerhati channel ini, ketika channel ini membahas kajian seputar pasutri, pasangan suami istri, mohon dan tolong tetap agar berpositif thinking, gak usah negatif thinking, gak usah mikir yang aneh-aneh. Kajian ini sengaja kita kaji agar bisa memberikan manfaat, memberikan informasi positif untuk pasangan suami istri. Dan ilmu yang ada pada kajian ini hanya bisa diamalkan oleh mereka yang memiliki pasangan yang halal. Seperti apa kajiannya? Mari kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inda su'ali, ketika ditanya anil mu'addalit tabi'i, tentang tingkatan secara alami, lil jima'i, untuk melakukan aktivitas al-jima', tibaqan li syariatil islamiyati, sesuai pada syariat Islam, la tujadu, tidak ditemukan, ijabatun wadihatun, jawaban yang jelas, yumkinuka, yang memungkinkanmu, at-ta'arrufu alaiha, untuk mengetahuinya. Kok bisa sedemikian? Wadzalika, adapun hal itu, li'annahu, karena sesungguhnya, laisa, tidak ada, hunaka, di sana, raqmun muhaddadun, angka tertentu, limumarasatil jima'i zauji, untuk mempraktekkan atau melakukan al-jima' antara pasangan suami istri. Wala alla dzalika, barangkali hal itu yarji'u, kembali, ila inna fi'alal alaqati zaujiyati, bahwasannya melakukan hubungan pasutri, bainat tarfaini, antara kedua belah pihak, antara suami dan istrinya, yakunu, terjadi, natijatan atifatan, adalah sebagai hasil emosional atau hasil perasaan, yamla'uhal wuddu warahmatu, yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Kenapa kok enggak ada hitungan tertentu? Karena barangkali hal itu kembali pada perbuatan hubungan intim itu sendiri, atau hubungan pasuti itu sendiri. Itu terjadinya sebagai hasil dari sebuah perasaan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Watibaqan, dan sesuai, li aghradil jima'i, pada beberapa tujuan melakukan al-jima', ad-diniyati, tujuan yang bersifat religius, bersifat agama. Yu'tabaru, dianggap, al-jima'u, jima', isba'an, adalah pemuasan atau pemenuhan, lil gharizatil jinsiyati, pada insting seksual. Walakin, tetapi, fi itarin syar'iyyin, dalam bingkai syar'i, juga hal itu sesuai dengan tujuan-tujuan jima' secara keagamaan, di mana jima' ini dianggap sebagai isba'an lil ghariza al-jinsiyah, pemenuhan pada insting seksual, dan itu pun dalam kerangka atau bingkai syariat. Wadzalika, hal itu, apa tujuannya? Li ghaddil basari, untuk memejamkan pandangan, memejamkan mata, wa hifdzin nafsi, dan menjaga diri, wal haddi, dan membatasi, minal ikhtilati, dari melakukan ikhtilat, bercampur baur dengan orang yang ajnabi, bukan mahramnya. Jadi di antara tujuan melakukan al-jima' itu untuk menjaga, memejamkan pandangan, menjaga diri, dan juga membatasi diri agar tidak melakukan ikhtilat atau bercampur baur dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Lidza, oleh karena ini, az-zawaju, pernikahan, wal jima'u, dan perjimaan,
Yasuddu menyegel rapat hajat az-zawjaini pada kebutuhan pasangan suami istri al-jinsiyata yang bersifat seksual, wan nafsiyata dan bersifat kejiwaan, bersifat diri. Mimma termasuk sesuatu yaj'aluna yang menjadikan kita la nastati'u kita tidak mampu tahdida adadin untuk membatasi hitungan muayyanin tertentu. Wal mawdu'u adapun temanya nisbiyun adalah bersifat nisbi, yataghayyaru berubah min syakhsin dari seseorang ila akhara pada yang lain. Jadi pernikahan itu dan juga perjiman itu tujuannya adalah menjaga pandangan dan menjaga diri serta membatasi diri pada ikhtilat atau bercampur baur dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Karena berangkat seperti itu sehingga pernikahan dan jima ini tujuannya adalah memenuhi kebutuhan manusia dan juga menyegel kebutuhannya, baik secara kebutuhan dirinya maupun kebutuhan seksualnya. Karena tujuannya adalah menjaga dan memenuhi kebutuhan sehingga sulit untuk membatasi angkanya secara muayyan. Sehingga hal ini adalah nisbi. Beda orang, beda jumlahnya, beda situasi dan kondisi, maka hitungan jima juga berubah seperti itu. Kamarrotan berapa kali tahtaju membutuhkan almar'atu istri lil jima'i untuk melakukan aktivitas al-jima' fil usbu'i dalam sepekan. Rubbama barangkali tahtaju butuh almar'atu istri lil jima'i pada aktivitas al-jima' butuh dijima' fil usbu'i dalam sepekan bimu'addali marrataini fil usbu' dengan tingkatan 2 kali dalam sepekan. Ya barangkali perempuan ini ia pengen dijima itu paling tidak 2 kali dalam sepekan. Wayan khafidu dan turun artinya berkurang li aqalla min dzalika lebih sedikit daripada 2 kali, ya mungkin sekali dalam sepekan. Ma'ataqaddumil umri seiring dengan bertambahnya usia. Artinya kebutuhan dalam aktivitas al-jima ini bisa menurun, bisa tidak nyampe 2 kali dalam sepekan seiring dengan bertambahnya usia. Wa yazidu an dzalika juga bisa jadi melebihi dari kebutuhan 2 kali tadi, melebihi dari hitungan 2 kali tadi. Lil asghari sinnan bagi mereka yang masih remaja, min umri 18 mereka yang berkisar dari usia 18 tahun ila arba'atin wa ishrina aman hingga berusia 24 tahun. Layus bihu niscaya menjadi al-mu'addalu tingkatan dalam berjima arba'a marratin 4 kali fil usbu'i dalam sepekan. Jadi hitungan 2 kali itu barangkali ada orang yang 2 kali dalam sepekan sudah cukup. Ada yang malah lebih sedikit daripada hal itu karena seiring dengan menua, seiring dengan bertambahnya usia. Ada juga yang melebihi jumlah itu. Hal ini biasanya terjadi kepada para pemuda atau pemudi yang usianya berkisar antara 18 tahun hingga 24 tahun. Sehingga tingkat atau rata-rata mereka berjima itu arba'a marratin 4 kali dalam sepekan. Seperti itu. Faham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.